Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan materi di tema subtema 1 pembelajaran 2. Yuk perhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Nah, anak-anak, coba dilihat gambar yang ada di video ini. Nah, begitu cara bermain kuda-kudaan. Jadi seperti kita merangkak seperti anak bayi. Pastinya menyenangkan ya jika kita bermain kuda-kudaan dengan orang tua kita maupun dengan saudara kita dan teman kita. Selain bermain kuda-kudaan, Benny juga memperagakan beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Nah, di sini ada 3 gerakan. Yuk kita sama-sama mempelajari 3 gerakan tersebut. Gerakan yang pertama yaitu seperti pada gambar di video ini, yaitu pertama kita tengkurap dengan telapak tangan dibuka. Kemudian tangan diluruskan bertumpu pada lantai sehingga badan kita akan tegak. Gerakan ini dapat juga dihitung sebanyak 20 kali. Gerakan yang kedua, dilihat gambarnya. Posisi ini badannya dipanjangkan menghadap ke lantai. Kemudian tangan dan ujung kaki diluruskan bertumpu pada lantai. Nah, gerakan ini kalau kita lihat seperti kita akan melakukan push up. Nah, coba nanti kalian peragakan di rumah masing-masing. Kemudian ada gerakan yang ketiga, yaitu seperti ini. Gerakan ini yang pertama kita harus berdiri menghadap ke dinding. Kemudian tangan bertumpu pada dinding. Lalu badan condong pada dinding. Kemudian tangan ditekuk lalu diluluskan kembali. Gerakan ini disebut mendorong tembok. Jadi gerakannya seperti kamu mendorong tembok. Nanti dapat dihitung sebanyak 20 kali. Agar kalian memahami 3 gerakan tersebut, perhatikan video berikut ini. Gerakan ini dinamakan dengan gerak bertumpu sikap kobra. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Kemudian kalian dapat menghitungnya sebanyak 20 kali. Kemudian gerakan kedua dinamakan dengan gerak posisi push up. Kalian juga dapat menghitungnya dengan 20 kali. Dan gerakan yang terakhir adalah gerak bertumpu mendorong tembok. Kalian tahan saat mendorong tembok dan kalian hitung sebanyak 20 kali. Nah, kamu dapat memperagakan gerakan tadi seperti video yang telah Ibu tampilkan ya.
Nah, Beni setelah melakukan gerakan tadi, Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan bersama ayah. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni ketika bermain kuda-kudaan menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambut guci tersebut. Gucinya pun disambut sebelum rebah di lantai. Beni dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, masih ingatkah kamu bunyi sila pertama Pancasila? Iya, benar sekali. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol yaitu simbolnya yaitu bintang. Ini merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Jadi, penerapan sila pertama Pancasila itu berkaitan dengan kegiatan beribadah kita dan penghormatan kita terhadap agama. Nah, kalian masih ingatkah berapa jumlah agama yang ada di Indonesia? Iya, benar, ada 6 agama. Yuk kita sama-sama sebutkan. Yang pertama yaitu Islam, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, jadi meskipun kita berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai. Jadi kita telah menerapkan sila pertama Pancasila jika kita menghormati agama lain. Kalau di rumah, pengamalan sila pertama itu seperti yang pertama, beribadah. Beribadah bisa mencakup sholat, mengaji, menghafal, dan berzikir. Kemudian penerapan yang kedua, kita bisa lakukan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Baik sebelum berpakaian, belajar, kemudian sebelum makan, kita juga harus berdoa. Dan ingat, jika telah memasuki waktu sholat, segera kalian harus melaksanakan sholat. Oke, anak-anak? Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar-gambar ini mencerminkan sila Pancasila. Nah, sekarang kalian harus memberikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Kemudian, selain itu, kalian juga harus menulis sikap apa saja yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, pembelajaran mengenai sila pertama Pancasila ini juga telah kita pelajari semester 1. Coba diingat kembali apa saja sikap yang harus kita lakukan untuk menerapkan sila pertama Pancasila. Saat melakukan bermain kuda-kudaan, Beni bersyukur sekali karena guci yang terkena kakinya tidak pecah. Beni meminta maaf kepada ayahnya. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Nah, Ibu harap kalian setelah melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf ya dengan cara yang sopan seperti yang dilakukan Beni pada percakapan berikut ini. Perhatikan teks percakapan berikut. Kalian dapat membaca teks percakapan ini dengan orang tua kalian, baik ayah maupun ibu. Beni meminta maaf kepada ayah. Ayah, Beni meminta maaf. Ayahnya pun bertanya, meminta maaf tentang apa? Beni menjawab, karena Beni kurang hati-hati. Iya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya, kata ayah Beni. Iya ayah, ayo main kuda-kudaan lagi, ajak ayahnya. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku, kata ayahnya. Dari percakapan ini, kita dapat mengetahui kalau Beni meminta maaf kepada ayah. Kenapa dia meminta maaf?
Iya, karena Beni melakukan kesalahan. Karena Beni kurang hati-hati ketika bermain kuda-kudaan. Jadi Beni meminta maaf dengan cara yang sopan. Sekarang yuk kita belajar makna ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini Ibu memiliki contoh ungkapan permintaan maaf. Udin, aku minta maaf ya karena sudah menendangmu, kata Edo. Dari ungkapan permintaan maaf itu, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, siapa yang meminta maaf? Iya, benar, yang meminta maaf adalah Edo. Kemudian, Edo meminta maaf kepada siapa? Iya, benar, yang Edo meminta maaf kepada Udin. Mengapa Edo meminta maaf? Iya, karena Edo sudah menendang Udin. Nah, dari ungkapan permintaan maaf ini, jadi maknanya adalah Edo meminta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya. Nah, dari pembelajaran 2 ini kita dapat simpulkan bahwa kita telah belajar gerak bertumpu. Ada 3 gerakan dalam gerak bertumpu. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai penerapan sila pertama Pancasila. Nah, bunyi sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol yaitu bintang. Dan kita juga sudah belajar mengenai permintaan maaf dan makna dari permintaan maaf. Jadi, kita harus meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dengan cara yang sopan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.